kalian. Bagus. Iqra wa tarjim. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Tarjim. Terjemahkan. Come on, move. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah dan jangan janganlah kalian berbuat kebid'ahan, maka telah cukup bagi kalian. Yalla Sa'ad, Iqra wa tarjim. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah dan janganlah kalian mengada-ngada, Maka telah cukup bagi kalian. Maka telah cukup bagi kalian. Baik, Abdurrahman, Iqra wa tarjim. Isma alasan qiraatuk tamam la taqul wa qala Abdullah Ibnu Mas'ud wa qala Abdullah ibnu Mas'ud wa qala Abdullah ibnu Mas'ud muttasil Abdullah ibnu Mas'ud wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. wala istabtadi'u Wala tabtadi'u faqad kufitum. tarjim. Dan telah mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah sunnah dan jangan mengikuti Janda. dan jangan mengikuti bid'ah, maka kalian akan dicukupkan. Taib. Iqra ya Walid wa tarjim. Bismillah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah sunnah dan jangan mengikuti bid'ah dan jangan bikin bid'ah, maka kalian telah cukup. Wala tabtadi'u, janganlah kalian melaksanakan kebid'ahan, maka telah dicukupkan atas kalian. Baik, jazakumullahu khair. Sekarang kita masuk kepada penjelasan sedikit, karena poin kita adalah tatbik dari nahwu, sorf, membaca, menterjemah, itu sudah cukup sebetulnya. Namun di sini karena kita membaca kitab akidah, maka kita tambah faidah dari segi akidah, keimanan, agar manhaj kita kuat. Maka hadis Ibnu Mas'ud barakallahu fikum, asar ini telah diriwayatkan oleh berbagai jalan di kutub akidah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Zamanain di dalam kitabnya Ushulus Sunnah dari riwayat Ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Hammad an Ibrahim an Ibni Mas'ud qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maka asar ini telah datang dari berbagai tabi'i kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Zamanain di dalam Ushul Sunnah, diriwayatkan dari Ibnu Mahdi. Man Ibnu Mahdi?
Abdurrahman ibnu Mahdi imam. Haddatsana Sufyan. Man Sufyan jika diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi? Sufyan Ats-Tsauri. An Hammad, siapa Hammad kalau yang meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri? Hammad ibnu Zaid imam. Maka semua sanadnya thiqat. An Ibrahim, man Ibrahim? Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai imam. An Abdullah ibni Mas'ud. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Namun yang jadi masalah, Ibrahim An-Nakhai tidak pernah mendengar dan tidak pernah bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud, karena di sini dia tabi'i yang kecil. Maka sanadnya terputus. Dan telah datang riwayat dari Qatadah, diriwayatkan oleh Ibnu Waddah di kitabnya Al-Bidah dari jalan Abi Hilal dari Qatadah. Dan Abu Hilal adalah Muhammad ibnu Sulaim. Dan di sini Qatadah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Maka Qatadah di sini mudallis, meriwayatkan dengan anak-anak. Dan wallahu alam apakah dia bertemu dengan Ibnu Mas'ud, seorang sahabi jalil, yang mana Ibnu Mas'ud dari mutaqaddimin. Jangan dipikir Ibnu Mas'ud seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Dia termasuk sahabi yang qadim, dari sabiqun al-awwalun. Maka zahirnya sanad ini pun terputus. Namun telah datang jalan yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Al-A'mash an Habib ibni Abi Thabit an Ibni Mas'ud. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Namun sayang Al-A'mash meriwayatkan dengan an. Dan yang kedua Habib ibnu Abi Thabit meriwayatkan dengan an. Maka keduanya rawi yang mudallis. Maka dari tiga jalan ini saja bisa terangkat kepada Hasan li ghairih paling sedikit. Dan begitupun Ibnu Battah telah meriwayatkan juga athar ini dari Abdullah ibni Mas'ud di kitabnya Al-Ibanah, yang mana dia menyebutkan haddatsana Syu'bah an Mukharik an Tariq an Abdullah ibni Mas'ud. Maka ini jalan yang keempat. Dan Mukharik zahirnya di sini dhaif. Maka dari empat jalan ini bisa naik kepada sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Yang jelas athar ini athar yang sahih. Maka apa faedah yang bisa kita ambil dari athar yang sahih ini? Maka yang pertama, ucapan ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah sunnah, jangan kalian menghidupkan kebidahan atau melaksanakan kebidahan. Maka ini persis seperti nasihat Imam Asy-Syafi'i yang mana telah kita bahas di hadis Irbad ibni Sariyah. Maknanya pun persis dengan hadis Irbad. Di hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajid. Kemudian dilarang wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka di sini ucapan Ibnu Mas'ud persis dengan ucapan Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita sebagai ahli sunnah yang mengaku bermanhaj salafi, maka semua salaf kita mulai dari hadis Irbad ibni Sariyah ucapan Nabi, kita harus melaksanakan
apa? Menghidupkan sunnah dan menjauhi kebid'ahan dan mematikan kebid'ahan. Di dalam hadis Irbad dan di dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini pun sama, ittabi'u wala tabtadi'u. Sama. Manhajul sunnah ittabi'u, mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah. Apa yang mampu kita hidupkan sunnah, hidupkan. Tadi sebelum maghrib kita setelah adzan mau sholat maghrib, hidupkan sunnah, karena banyak di masjid-masjid lain tidak mengetahui sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan kami dulu waktu di Bandung pun ada satu kelompok dari ormas seperti Persis, maka mereka menghilangkan sunnah ini. Dari kecil kita sholat di Masjid Persis, maka setelah sholat maghrib tidak ada sholat 2 rakaat, dihilangkan. Adapun di masjid-masjid lain yang bersifat umum masih ada 2 rakaat. Kesimpulannya, hidupkan sunnah. Wala tabtadi'u, jangan berbuat kebid'ahan. Maka ucapan Imam Ibnu Mas'ud yang agung ini sebagai sahabi al-jalil, yang mana dia meninggal 32 Hijriyah. Maka dia dari as-sabiqun al-awwalun, bukan dari para sahabat yang kecil seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Maka ucapan ittabi'u maknanya iltazimu, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Wala tabtadi'u, makalah disinilah nahiyah, memberikan makna tahrim, haram kalian melaksanakan perkara yang baru. Maka inilah dari manhaj ahli sunnah, menghidupkan sunnah yang ditinggalkan dan mematikan kebid'ahan. Dan di saat kita menghidupkan sunnah yang ditinggal, itu pun mencegah dari kematian sunnah. Seperti tadi 2 rakaat sebelum maghrib, banyak masjid-masjid yang tidak mengetahui sunnah ini. Bahkan para muadzin setelah adzan membaca doa, kemudian langsung iqamati sholat. Banyak di masjid-masjid di Sumatera ini. Juga sholat dengan sandal. Maka jika kita tidak menghidupkan sunnah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim. Salatlah dengan sandal menyelisihi orang Yahudi, di riwayat wan nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal mereka. Maka menyelisihi kelompok Yahudi dan Nasara adalah sunnah dalam salat, dan sunnah menggunakan salat dengan sandal. Jika kita ahli sunnah meninggalkan sunnah-sunnah ini, dan kita tahu itu sunnah karena mungkin wallahu alam apa sebabnya, maka minal asaf, seperti di ma'had-ma'had ahli sunnah, mereka berkoar-koar hidupkan sunnah, namun tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang ada, ditakutkan next generation tidak akan mengetahui sunnah ini. Maka sunnah menggunakan sandal tidak akan diketahui oleh anak-anak kecil kita, yang mana mereka di ma'had dari semenjak kecil, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Maka di saat mereka besar 20 tahun sudah hafal Al-Quran dan hadis, dan mulai beranjak kepada ustadz kecil, kemudian usia 30 tahun menjadi pembina ma'had ataupun menjadi ketua pondok pesantren. Namun karena tidak diajarkan dengan sunnah yang termatikan tadi, akhirnya dia beranggapan bahwa salat pakai sendal bukan sunnah. Bahkan bisa jadi mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena sunnah ini termatikan. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, hidupkan sunnah dan matikan bid'ah, itu adalah manhaj kita ahli sunnah.
Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, faqad kufitum, maka di sini penjelasan setelah menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Lalu penjelasannya apa? Faqad kufitum, maka cukuplah bagi kalian apa? Al-Quran yang ada. Maka di Al-Quran tidak dilebih-lebihkan keadaan dan tidak dikurangi. Maka laksanakanlah apa yang ada di Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi, faqad kufitum. Maka pendalilan Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka berkata Imam Malik bahwa man za'ama man ibtada'a bid'atan wa za'ama annahu khairun faqad za'ama bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa seorang melaksanakan kebid'ahan, dengan ayat ini barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan dan itu dianggap yang terbaik atau lebih baik, seperti contohnya Maulid Nabi. Ya akhi, Maulid Nabi kamu rayakan, maknanya pesta ulang tahun Nabi. Maulid Nabi adalah happy birthday Nabi. Maka tidak dilaksanakan oleh Nabi waktu hidup selama 23 tahun. Tidak merayakan Nabi happy birthday untuk dirinya, dan tidak dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya dan para tabi'in, kecuali kelompok Syiah Fatimiyah di Mesir. Apa jawaban mereka? Tapi kan ini baik, mengumpulkan manusia bersalawat kepada Nabi, salawatan, mengumpulkan manusia dengan makanan, makan bersama. Kemudian ditambah di zaman sekarang, Maulid Nabi maknanya lomba MTQ, lomba puisi Islami, lomba rebana Islami, lomba anasid Islami, akhirnya musik masuk ke masjid. Maka kemungkaran yang nyata, jika mereka mengatakan, kalian nih Wahabi dikit-dikit bid'ah, ini kan bagus. Bid'ah oke, tapi kan bagus, ada baiknya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik, seseorang melaksanakan kebid'ahan dianggap lebih baik, maka dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad khana risalah. Berarti Nabi Muhammad telah menyembunyikan sesuatu yang baik, tidak disampaikan. Padahal Al-Quran telah berfirman, Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama Islam telah cukup. Maka yang pada saat itu bukan agama dan bukan ibadah dan bukan kebaikan, tidak akan pernah menjadi kebaikan.